Halo, selamat pagi siswa-siswi kelas 5 sekalian. Pak menyampaikan selamat berjumpa kembali di tahun ajaran baru, tahun ajaran 2020-2021. Kita memang tidak bisa bertemu langsung, maka melalui video ini semoga kita tetap berjumpa bersama, anak-anak tetap mengikuti kegiatan proses belajar mengajar dengan baik. Pada hari ini, hari Senin tanggal 20 bulan Juli 2020, kita pelajarannya pertama adalah mata pelajaran kita matematika. Pelajaran kita hari ini adalah matematika. Untuk pelajaran hari ini, untuk mata pelajaran matematika hari ini yang kita pelajari adalah pecahan. Materi pecahan ini sebenarnya sudah diterima dari kelas 3, kelas 4, dan untuk kelas 5 ini kita lebih mendalaminya lagi. Sehingga saya mau menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang ingin kita capai, yang pertama adalah satu, siswa mampu memahami. Siswa mampu memahami penjumlahan pecahan, berpenyebut sama, dan berpenyebut yang berbeda. Yang kedua, siswa mampu melakukan operasi hitung pecahan berpenyebut sama dan berpenyebut berbeda. Ini mungkin dua tujuan utama yang kita ingin capai pada hari ini. Yang pertama, siswa harus memahami lebih dahulu penjumlahan pecahan berpenyebut sama dan pecahan berpenyebut yang berbeda. Yang berikut, tujuan yang kedua adalah siswa mampu melakukan operasi hitung pecahan berpenyebut sama dan berpenyebut yang berbeda. Jadi ini dua tujuan yang ingin kita capai. Oleh karena itu kita masuk pada poin yang pertama adalah kita harus memahami dulu penjumlahan pecahan berpenyebut sama dan berpenyebut yang berbeda. Oleh karena itu Pak hapus terlebih dahulu. Oleh karena itu Pak mohon anak-anak sekalian untuk memperhatikan buku LKS-nya, buku LKS matematika ini di halaman yang ketiga. Di halaman yang ketiga itu Kop A itu penjumlahan dan pengurangan pecahan. Anak-anak sekalian boleh perhatikan di buku itu sehingga memperlancar proses pembelajaran kita. Yang pertama adalah penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Yang pertama, penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Contoh kita perhatikan di buku LKS halaman 3. Itu contohnya adalah 5/12
dan 2/12. 5/12 ditambah dengan 2/12. Anak-anak sekalian, saya mengingatkan kembali bahwa dalam pecahan ini, contohnya seperti ini. Yang tulis paling atas ini 5 ini namanya adalah pembilang. 5 ini pembilang. Sedangkan bagian yang paling bawah ini 12 ini dinamakannya adalah penyebut. Sama dengan yang bagian sebelah, yang menjadi pembilang adalah angka 2, sedangkan yang menjadi penyebut adalah angka 12. Jadi kita pahami dulu. 5 adalah pembilang, 12 adalah penyebut. 2 adalah pembilang dan 12 adalah penyebut. Jadi yang paling atas itu namanya pembilang, sedangkan yang paling bawah itu namanya penyebut. Setelah itu kita melakukan proses penjumlahan. Yang harus diketahui bahwa saat ini saya tulis ulang angkanya 5/12 ditambah dengan 2/12. Yang kita tahu pembilang pada pecahan ini penyebutnya sama-sama berpenyebut sama. Itu penyebutnya sama-sama 12. Ini penyebutnya adalah 12. Kalau pada penjumlahan pecahan berpenyebut sama, artinya tinggal kita jumlahkan pembilangnya. Penyebutnya tidak usah dijumlahkan. Jadi contoh seperti ini, maka 5 tambah 2/12. 5 tambah 2/12. Maka 5 tambah 2 sama dengan 7. 7/12. Dari angka 7/12 ini tidak bisa disederhanakan lagi atau tidak bisa diperkecilkan lagi. Maka dia tetap hasilnya dari 5/12 tambah 2/12 sama dengan 7/12. Contoh yang kedua, Pak mau kasih soal. Tentukan hasil dari 2/8 ditambah dengan 4/8 sama dengan titik. Kalau sudah menemui soal seperti ini, 2/8 ditambah 4/8, maka yang dilakukan pertama adalah menulis kembali 2/8 ditambah dengan 4/8. Kita lihat dulu sekarang, apakah dia punya penyebut sama atau tidak? Oh, ternyata penyebutnya sama-sama berpenyebut 8. Di sini juga 2/8 dan ditambah juga 4/8, sama-sama penyebutnya sama. Maka kalau menemui seperti ini, penyebutnya sama, maka tinggal dijumlahkan pembilangnya. Jadi 2 tambah 4/8. Jadi 2 tambah 4 sama dengan 6. 6/8. Dari 6/8 ini kita lihat angka ini masih bisa diperkecil. Diperkecil dengan membagi berapa? Bagi dengan 2. 6 bagi 2, 8 juga harus dibagi 2. Jadi memperkecilnya dengan membagi 2. 6 bagi 2 sama dengan 3, sedangkan 8 bagi 2 sama dengan 4. Jadi nilai terkecil dari penjumlahan 2/8 ditambah 4/8 itu hasilnya adalah 3/4. Ini mungkin 2 contoh untuk penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Kalau mau sama 1 contoh lagi juga tidak apa-apa. Contoh yang ketiga, Pak memberikan 3 contoh ini. Tentukan hasil dari
2/10 ditambah dengan 6/10. Dapat soal seperti sama dengan titik-titik. Mendapatkan soal seperti ini, hal yang paling pertama dilakukan adalah dalam penjumlahan pecahan itu adalah melihat dulu penyebutnya. Apakah penyebutnya sama atau penyebutnya berbeda? Kalau seperti ini penyebutnya sama, maka tinggal ditulis kembali 2/10 ditambah dengan 6/10. Kalau penyebutnya sama, ini sama-sama berpenyebut 10, maka tinggal dijumlahkan pemilangnya. 2 tambah 6/10 sama dengan 2 tambah 6 sama dengan 8/10. 8/10 ini masih bisa diperkecil. Diperkecil bagi dengan angka berapa? Dibagi dengan angka 2 bisa. 8 bagi 2, 10 juga bagi 2. Sama dengan 8 bagi 2 sama dengan 4, 10 bagi 2 sama dengan 5. Jadi hasil dari 2/10 ditambah 6/10 adalah hasilnya adalah paling sederhana adalah 4/5. Itu mungkin 3 contoh untuk penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Nanti berpenyebut sama, kita masuk yang poin kedua adalah Pak hapus terlebih dahulu. Poin kedua yang ingin kita capai hari ini adalah penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Anak-anak sekalian bisa perhatikan di buku LKS Matematika kamu punya, itu yang ada di bagian B itu penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Di situ kamu bisa melihat contoh. Tadi kita sudah jumlahkan untuk penyebut yang sama. Yang berikut adalah bagaimana dengan penyebut yang berbeda. Contoh di situ, contoh perhatikan buku di situ adalah hitunglah penjumlahan. Contohnya 1, hitunglah penjumlahan hitunglah penjumlahan 1/4 dan 1/8. 1/4 ditambah dengan 1/8. Hitunglah penjumlahan dari 1/4 ditambah dengan 1/8. Saya sudah sampaikan tadi, dalam pecahan hal yang paling penjumlahan itu hal yang paling pertama dilihat adalah penyebutnya terlebih dahulu. Apakah penyebutnya sama atau penyebut yang berbeda? Kalau seperti ini 1/4 ditambah dengan 1/8 itu penyebutnya yang berbeda. 1/4 ditambah dengan 1/8 itu penyebutnya berbeda. Oleh karena itu untuk menemukan soal seperti ini ada berbagai cara yang bisa kita lakukan. Hari ini Pak mau mengajarkan yang paling pertama kita lakukan adalah menyamakan dulu penyebutnya. Cara menyamakan penyebutnya itu seperti apa ya Pak? Pak mau ajarkan cara menyamakan penyebutnya. Ini kan penyebutnya 4 dengan 8. Kita yang bisa cara yang pertama, cara 1 itu adalah dengan melakukan KPK. Menentukan KPK. Yang pertama, cara 1 menentukan KPK. KPK dari 4 dan 8. KPK dari 4 dan 8. KPK ini bukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Bukan ya, tetapi ini adalah kelipatan persekutuan terkecil. KPK ini kamu sudah dapat di kelas 4 sudah dapat ini. Yang pertama adalah kita mencari kelipatan dari 4 dan 8. Setelah 4, angka 4 tambah 4, 8. 8 tambah 4, 12. 12 tambah 4,
16 tambah 4 20. Jadi kelipatan dari 4 itu 8 12 16 20. Sedangkan kelipatan dari 8 tambah 8 16 16 tambah 8 24 24 tambah 8 32 32 tambah 8 40. Ini kelipatan dari 8. Nah, untuk menentukan kelipatan KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi dari 4 dengan 8 ini kita mencari angka yang ada di 4-nya ada, di 8-nya ada, tapi yang paling terkecil, kelipatan yang paling terkecil yaitu apa? 8. 8 ada di 4 juga ada, di angka 8 juga ada. Kelipatannya adalah 8. Maka KPK dari 4, maka KPK dari 4 dan 8 adalah KPK dari 4 dan 8 adalah 8. Kelipatan persekutuan terkecil dari 4 dan 8 itu adalah 8. Itu cara menentukan KPK dengan cara yang pertama. Yang berikut cara kedua. Pak Amma menjelaskan ini cara yang pertama. Cara yang kedua menggunakan pohon faktor. Menggunakan apa teman-teman? Pohon faktor. Ini pohon faktor. Nah, yang pertama 4. Pohon faktor dari 4. 4 ini mesti dibagi ke dalam dibagi dengan bilangan prima. Kalau gitu 2 dibagi 2. 4 bagi 2 hasilnya adalah 2. Selesai. 8 dibagi 2 hasilnya 4. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Maka jadi 4 sama dengan 2 pangkat 2. 2 2 kali. 1 2 2 kali. Maka 2 pangkat 2. Sedangkan 8 sama dengan 2 2 2. 2 pangkat 3. Faktornya adalah 2 pangkat 3. Maka dalam KPK adalah melihat yang paling banyak itu adalah 2 pangkat 3. Maka KPK dari 4 dan 8 adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4. 4 kali 2 sama dengan 8. Maka KPK dari 4 dan 8 adalah 8. Hasilnya ini sama dengan cara yang pertama. Cara yang pertama juga menemukan KPK 4 dan 8 adalah 8. Cara kedua juga hasilnya sama, yaitu KPK dari 4 dan 8 adalah 8. Setelah kita menemukan KPK dari 4 dan 8, kita harus kembali pada penjumlahan ini pecahan, yaitu 1/4 tambah 1/8. Maka Pak hapus terlebih dahulu ini. Maka penyebutnya adalah 8. Penyebut 4 dan 8 ini kita pakai 8. Kita sudah temukan KPK-nya adalah 8, maka kita 8 ini dibagi 4. 4 yang ini 8 bagi 4 sama dengan 2. 2 ini dikali 1 yang di atas. 2 kali 1 sama dengan 2. 2 per 8 yang ini. Per 8. Ditambah 8 yang ini dibagi 8. 8 bagi 8 sama dengan 1. 1 kali 1 sama dengan 1. Jadi tetap 1/8. 1/8. 1/8. Maka tinggal dijumlahkan. Ini penyebutnya sudah sama, maka tinggal dijumlahkan. 2 tambah 1. 2
2 tambah 1 per 8 sama dengan 2 tambah 1 3. 3 per 8. Angka 3 per 8 ini pecahan yang paling kecil. Jadi tidak bisa lagi disederhanakan atau dikecilkan lagi. Itu salah satu contoh untuk pecahan berpenyebut berbeda. Itu yang pertama. Sekarang Pak mau kasih contoh yang kedua. Hitunglah. Coba bisa diperhatikan juga di buku kamu punya LKS itu di halaman 5. Di halaman 5 hitunglah penjumlahan 3/7 tambah 3/10 ditambah dengan 7/15. 7/15. Nah, 3/10 tambah 7/15. Dari angka ini kita lihat bahwa penyebutnya belum sama. Ini penyebutnya 10 dengan 15, maka belum sama. Maka hal yang paling pertama kita lakukan adalah samakan dulu penyebut keduanya. Samakan penyebut dengan cara apa? Dengan cara tadi menentukan KPK-nya. Cara menentukan KPK yang pertama itu adalah dengan tadi menentukan KPK dari 10 dan 15. 10 dan 15. Cara pertama kita melakukan dengan kelipatan. 10 15 di sini. 10 ditambah 10 20 ditambah 10 30 40 50. Nah, kalau 15 menjadi 30 5 habis 60 habis 75. Sekarang kita lihat dari deret pertama 10 dan angka 15 deret kedua, mana angka yang kelipatannya sama-sama ada. Di baris pertama ada, di baris kedua juga ada. Yaitu angka berapa? Angka 30. Kita lingkar angka 30. Dan ini angka 30 pada kelipatan yang sama pada pertama, yang paling pertama. Maka KPK dari 10 dan 15 adalah 10 dan 15 adalah 30. Nah, KPK dari 10 dan 15 adalah 30. Itu cara pertama. Ini cara pertama untuk menentukan KPK. Ada dua cara, satu cara lagi yaitu dengan cara ini, cara yang pertama. Cara yang kedua menggunakan pohon faktor. Jadi kita tulis angka 10. Angka 10 dibagi dengan bilangan prima, maka 2. 10 bagi 2 5. 2 kali 5 10 pas. 15. Angka 15 dibagi bilangan prima, 2 tidak bisa, maka 3. 15 bagi 3 5. 3 kali 5 15. Nah, kalau gitu KPK-nya, KPK dari 10 dan 15, 10 sama dengan 2 kali 5 ditulis. 2 kali 5. Sedangkan 15 sama dengan 3 kali 5. Karena dia KPK, maka mesti diambil semua. Maka sama dengan 2 diambil kali 3 kali 5. 5 ini hanya ditulis 1. Kalau ada 2 maka hanya ditulis 1. Ya. Kita jumlahkan. 2 kali 3 6. 6 kali 5 30. Maka KPK dari 15 dan 10 adalah 30. Hasilnya sama dengan pada cara yang pertama. Silakan saja mau pilih cara yang mana, yang merasa bahwa yang lebih gampang di mana pakai yang itu. Mau bisa pakai cara yang pertama untuk menentukan KPK,
Bisa juga melakukan cara yang kedua menggunakan cara pohon faktor. Setelah kita menemukan KPK-nya, kita kembali lagi ke penjumlahan pecahan. Jadi kita hapus dulu. Setelah kita temukan ini kita hapus. Jadi KPK-nya adalah 30. 30 itu yang akan menjadi penyebut untuk penjumlahan kedua pecahan ini. Maka penyebutnya adalah 30. Karena angka 30 itu bisa membagi dua angka ini. Bisa dibagi 10 juga bisa habis. Dia membagi 15 juga bisa habis. Oke. Kalau gitu 30 bagi 10. Caranya adalah 30 bagi 10. 30 bagi 10 artinya jawabannya sama dengan 3. 3 kali 3 yang di atas maka 9. 9 kita tulis di sini per 30. Penyebutnya 30. Lalu ditambah dengan 30 bagi 15. 30 bagi 15 sama dengan 2. 2 kali 7 sama dengan 14. 14 per 30 sama dengan 9 tambah 14 sama dengan 23 per 30. Jawaban ini sama dengan jawaban yang ada di buku LKS kamu di halaman 5. Ini dua contoh yang bisa Pak jelaskan. Nanti kamu kerjakan di mendalami lagi pada soal-soal latihan. Mungkin hanya itu pertemuan kita pada hari ini terkait dengan mata pelajaran matematika tentang penjumlahan pecahan berpenyebut sama dan penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Pak sampaikan salam, tetap belajar semangat, jangan pantang mundur, tetap rajin, dan semoga sebentar ini masih tetap ikut untuk mata pelajaran tematik.